Kalau misalnya teman-teman serok before terjadinya fake out, di sini kalian panik. Tapi kalau misalnya kalian serok, hello everybody, welcome back to YouTube channel. Kembali bersama saya Lee pada YouTube channel ini. Teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk Bitcoin. Jadi kali ini kita langsung kasih update lagi ya. Sebenarnya memang untuk jam update yang saya inginkan adalah di kisaran jam 9 sampai jam 10 lah, setelah closing time frame daily, terutama pada jam 7 pagi. Jadi kita bisa langsung kasih gambaran atau perkiraan lah terkait dengan potensial pergerakan daripada cryptocurrency itu sendiri. So kita akan langsung lanjut ke Bitcoin ya, and then tonight kita bakal balikin ke yang sebelumnya ya, seperti yang sebelumnya. Jadi kita bahas untuk altcoinnya. Alright, so let's dive into the technical analysis. First kita ngelihat Bitcoin closingnya pada time frame weekly. Not so good teman-teman, karena finally dia breakdown lagi daripada si exponential moving average 55 ya. Nah, cuma waspada juga teman-teman di sini. Bukan berarti breakdown itu artinya langsung wah drop signifikan, enggak ya. Karena sebelumnya pernah ada situasi yang serupa ya. Kita lihat dia di sini sempat breakdown daripada si exponential moving average 55, and then the next week dia bahkan even lower. Low-nya tuh luar biasa dalam, signifikan, and then dia pull back atau rebound bahkan, dan closing di weekly-nya dengan green candle. So still ada opportunity untuk time frame weekly untuk bisa terrecover, but it depends on CPI this week, which is besok ya teman-teman, hari Selasa. Rilis datanya itu sekitaran jam 8-9 malam lah, biasanya sekitaran jam-jam segituan pada saat sesi New York. Nah, kalau misalnya ngelihat situasi sekarang ini, patokannya adalah di dia punya support aja teman-teman ya, support, resistance, support, and then resistance. Sekarang potential masih kita berada di atas level support. Yes, I think still teman-teman, but what if kita misalkan drop sekali lagi, dan kita bisa berpatokan pada time frame daily juga. Pertama teman-teman, di sini kita ngelihat ada trend line terbentuk juga di sini, which is kalau misalkan teman-teman kemarin yang bilang istilahnya ini adalah bearish flag pattern ya. Well, ini I think adalah garis yang kalian perhatikan sebagai potential bearish flag pattern. Cuman seperti yang saya katakan, di sini nggak ada higher low high-nya. Jadi memang kalau misalkan dikatakan secara bearish flag pattern sendiri, ini kurang begitu valid teman-teman ya. Dia posisinya hanyalah sudah breakout and then pull back and then masuk lagi ke dalam supportnya. So well, I think tetap kita bisa pakai si channelnya anyway. Dan kalau misalkan seandainya Bitcoin drop lagi, maybe significant dip atau yang parahnya itu adalah sampai di kisaran level $37.000. But I don't think it possibly happens karena kita belum melihat rebound yang signifikan. Dan untuk whales melakukan sell off lagi, at least dia harus dapat harga bagus, dan itu setidaknya menurut pandangan saya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan whales dikasih harga yang murah terus dia jual gila-gilaan teman-teman, wah apa kabarnya retail gitu istilahnya ya. Retail sih udah pasti bakal lebih hancur-hancuran lagi. Cuman masalahnya gini teman-teman, in order to have more selling order, itu harusnya sih yang namanya selling order itu adanya di harga yang cenderung lebih di atas, dan itu adalah sewajarnya yang terjadi. That's why ada yang namanya discount everything seperti Dow Theory, and then ada juga Elliott Wave Theory, ada yang namanya fase korektif. Nah, fase korektif itu kan sebenarnya adalah ancang-ancang untuk re-entry kembali, untuk short kembali. Like I said before teman-teman, saya personally belum ada posisi long, saya juga bukan moon boy, tapi di sini preference saya adalah melihat apa sih yang ditunjukkan oleh si chart dan akan saya manfaatkan. Nah, so far jujur aja teman-teman, saya masih sideline. Sideline itu artinya saya nggak long, saya nggak short ya, saya nggak memihak ke arah bullish, nggak memihak ke arah bearish gitu. Cuman to be honest, kalau misalkan akumulasi terhadap spot itu sudah saya lakukan, dan memang posisinya ya sudah pasti dalam keadaan floating ya. Dalam artian ya dalam kondisi di stacking. Biasanya kan kalau floating atau minus kita stacking dulu, kita titip dulu teman-teman. Dan tentu saja saya juga ada money managementnya. Jadi bukan artinya saya beli langsung all in seluruh aset, habis itu turun terus saya stres pada saat market siap rally saya cut loss ya.
Itu kan sering terjadi di kota-kota besar teman-teman ya. Nah, situasi sekarang kalau misalnya kita lihat pada time frame daily. So I'm gonna leave di ascending channel ini ya. Jadi kita bakal coba lihat ya teman-teman. Apakah si Bitcoin ini bakal seagresif itu langsung ngetes sampai ke bagian bawah dari si ascending channel. Karena seperti yang saya pernah jelaskan juga ke teman-teman SAG ya, kalau misalkan posisi market sebelumnya bergerak dari sebuah range, oke. Range itu kan sebenarnya adalah proses sideways, akumulasi ya. Ini kebanyakan teori mengatakan demikian, baik itu Wyckoff, baik itu Dow, baik itu Elliott Wave sekalipun ya. Elliott Wave enggak sih, dia impulsif sama korektif aja. Nah pada saat dia breakout, kita bisa ukur teman-teman kira-kira sejauh mana dia breakout, apakah sekuat daripada si range ini atau sepanjang range ini, atau cenderung lebih lemah dari range-nya, which is kita sama-sama bisa lihat di sini hanya maybe misalkan 40% atau 50% berhasil breakout dari overall range-nya. Nah biasanya si market itu kecenderungan bisa berubah menjadi yang namanya channel teman-teman. Nah kalau situasinya menjadi channel, berarti ada possibility kita bisa aja ngebentuk ascending channel yang modelnya seperti ini or even higher teman-teman, which means kayak gini ya. Nah ini juga bisa terjadi teman-teman ya. Cuman memang saat ini kita belum mendapatkan konfirmasi yang tepat. So I don't think kita sebaiknya istilahnya apa ya, jangan terlalu cepat-cepat berasumsi bahwa ini udah bottom dan lain sebagainya gitu. Well at least dari beberapa indikasi kita melihat adanya potensi tersebut, but kita nggak boleh langsung confirm atau confident. Sepertinya saya bilang, saya juga nggak akan long before kita breakout dari si big fund sellersnya ya. Ini udah saya nggak tahu sih udah sampaikan beberapa kali gitu. Cuma kadang saya bingung ya, begitu orang-orang bilangnya wah kok Kevin kelihatannya bisa naik, dia mindsetnya langsung saya tuh berarti udah beli gitu loh. Padahal saya juga belum transaksi gitu. At least kita perlu banget yang namanya konfirmasi. Apalagi saya di sini tipikal trader yang konservatif, lebih cenderung mengamati dulu. Begitu dapat konfirmasi, udah confident, udah yakin istilahnya, baru saya hajar. Kalau untuk melakukan short, to be honest menurut saya udah terlanjur basah gitu. Dalam artian teman-teman, begitu terakhir saya kena stop loss di $44.000, which is area ini, ya untuk saya melakukan short kasarannya ya, mindset saya udah terlalu jauh gitu loh dari posisi saya terakhir terkena stop loss ya. Ini udah sekitar 10% dia penurunan. Lalu kalau misalkan diterusin lagi, ini so far udah 4%an penurunan. Jadi saya nggak mau expect lebih banyak penurunan. It's much prefer buat saya adalah ya well at least lu kasih gue rebound dulu lah, atau lu kasih gue discount dulu, udah ada pullback baru gue masuk dari harga yang lebih better atau lebih oke istilahnya teman-teman. Dan untuk saat ini salah satu faktor yang bisa mendukung potential bottom pada si Bitcoin sendiri adalah level Fibonacci 61,8%, $41.600. But selain itu ada lagi teman-teman, yaitu level $40.000, dan ini adalah support yang bisa dibilang ya sangat bersejarah lah pada pergerakannya si Bitcoin. Jadi memang kita bilang istilahnya itu ada untested support, which is sebenarnya sih kalau lihat dari pergerakan before, which is rebound and then pullback, dan ini adalah initial rally-nya dia. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang teman-teman, area ini memang adalah area yang mungkin memiliki potensi besar untuk dites dulu before kita ngelihat dia konfirmasi higher low-nya. Dan itu adalah suatu hal yang wajar karena mungkin di area tersebut bagi sebagian whales, oke, ini udah murah. Mungkin bagi Dukwon, oke, ini sudah saatnya gue beli. Mungkin bagi Michael Saylor, oke, saatnya gue serok lagi. Tapi pada saat dia serok ya jangan dikeluarkan ke media ya. Kalau misalnya dia keluarin ke media berarti itu dia saatnya lagi ngedam teman-teman, atau lagi jualan barang istilahnya begitu. Nah, itu paling sedikit penjelasan yang pengen saya sampaikan ke teman-teman sih. Jadi bukan berarti saya berkata bahwa saya expecting harga potential bottom, itu bukan berarti saya sudah langsung beli. Ya, ini keynote-nya teman-teman. Sometimes banyak orang salah paham. Saya bilang ini potential bottom, dia langsung beli. Enggak. Potential bottom, at least teman-teman kalau bagi saya, ibarat kalau misalnya teman-teman pegang senjata, ini kita udah mulai mengkokang teman-teman ya. Masalah nembaknya kapan? Ya tunggu timing yang tepat pada saat kita mendapatkan konfirmasi pada saat breakout-nya. Contoh teman-teman, ini contoh. Saya langsung kasih lihat. Ini kan adalah analisis kita terakhir ya. Pada saat dia breakout dari si bearish flag pattern ya, ini sebenarnya ya saya sedikit mendapatkan confidence. Cuman masalahnya adalah kalian lihat follow up-nya. Ini seakan-akan tidak ada demand lagi teman-teman ya.
yang ada adalah sell off yang lumayan signifikan. That's why nggak wise untuk kita lakukan long di sana, teman-teman. Secara risk reward ratio ya tentu saja ini bagus sekali. Istilahnya kalau misalkan saya long di sini, let's say saya long di sini, ya, dengan posisi stop loss di bawah level Fibo 61,8% pada time frame daily, lalu dengan target profit at least di big fund seller sebelumnya aja itu udah 1/3, teman-teman. Ini udah bagus. Kalau misalkan kita dikasih bonus ya mungkin bisa sampai atas, ini udah 1/9. Ini adalah risk reward ratio yang bagus. Cuman saya bukan tipikal aggressive trader. Saya lebih prefer lu kasih lihat ke gue breakout dulu dari big fund sellersnya, which is dia turun and then pull back, ya, and then confirmation dengan sideways, boom, significant again, baru saya entry buy. Telat nggak, teman-teman? Harganya udah naik nggak? Ya udah naik, tapi nggak masalah. Karena yang saya cari itu adalah bagian tengah daripada daging burger, teman-teman. Which is saya cuma cari 70% aja. Saya nggak expect saya dapat di paling bawah, saya juga nggak expect saya dapat di paling atas. At least saya ambil cuan di tengahnya aja. That's why saya mencap diri saya sebagai seorang trader. Karena trader itu mencari fluktuasinya. Beda dengan pada saat mindset kita investing. Investing itu lebih ke jangka panjang. Dikasih diskon yang beli dong. Istilahnya kan begitu. Bayangin kalian datang ke toko Rolex. Kalian pengen banget punya Rolex misalnya model apa yang harganya 300 juta. And then suddenly kalian berpikir, wah ini kayaknya 300 juta kemahalan. Next time aja. Tiba-tiba Black Friday, teman-teman. Next weeknya Black Friday. Dari 300 juta dikasih diskon jadi 225 juta. Bohong sih kalau nggak ambil. Yang ada setelah itu adalah impulsive buying, teman-teman. Istilahnya begitu ya. Nah, itu adalah penjelasan yang saya pengen sampaikan ke teman-teman pada video update kali ini. Tentu saja sebenarnya di situasi saat ini simpelnya aja, teman-teman. Ini kesimpulan ya. As long kita nggak break dari big fund sellers, I don't think we got a buying opportunity yet, teman-teman. Karena so far ya kita masih berada di dalam struktur bearish ya. Kita bukan bilang struktur bearish sih. Ini jelas banget struktur downtrend. Cuman kalau kita perhatikan, boleh deh teman-teman istilahnya pertanyakan secara logika ya, istilahnya gitu loh. Oke, di sini terlihat ada yang namanya bullish divergence. Still bullish divergence, even though kita udah lower low lagi, still RSI-nya menunjukkan adanya bullish divergence, which is it's a good sign atau ada potential bottom, teman-teman, di area ini. And then second, kita bisa gunakan yang namanya Fibonacci retracement, and then you will get another possibility support level, yaitu di kisaran Fibo 61,8%. Bagi sebagian orang 61,8% itu adalah golden pocket. Ya, golden pocket. Nah, terus kalau misalkan teman-teman perhatikan lagi dengan seksama, teman-teman, let's dive into the 1 hour time frame. Kita bakal ngelihat proses ini. Kalau saya bisa bilang ya, ini adalah proses pelemahan momentum yang udah clearly terlihat di market, teman-teman. Ya, at least untuk pricing Bitcoin saat ini ada potensi membentuk semacam descending channel. Yang penting adalah lihat bagaimana pressure seller sebelumnya berubah menjadi melunak ya, dan slow but sure kita mulai mendapatkan ya istilahnya kayak dia turun tapi naik lagi, dia turun tapi lower low, cuman lower low-nya tambah lama tambah weak, teman-teman, tambah lemah ya. Dari yang tadinya dia turun seperti ini ya, dia turun lebih signifikan lagi misalkan seperti ini ya, tiba-tiba sekarang kok mulai slow, dia kok turunnya dia mulai slow gitu loh, teman-teman. Ya kan ada lagunya, karena aku slow, sungguh slow, istilah begitu ya, teman-teman ya. Nah, ya itu yang menjadi pertimbangan saya saat ini. Ada Fibonacci 61,8%, which is golden ratio, ada bullish divergence, and then ada juga yang namanya pelemahan momentum sellers. Jadi even sellers memberikan signifikan power yang lumayan dalam, tapi kalian boleh compare dengan penurunan sebelumnya. Apakah ini even more lower daripada yang kita expect pergerakannya sebelumnya? Ya tentu saja lower, ya, tapi dari segi istilahnya kita bilang lebih rendahnya sejauh mana? Ya nggak terlalu signifikan sih ketimbang dengan pergerakan-pergerakan sebelumnya. Itu aja consideration saya, dan bagi saya seperti yang saya bilang sebelumnya, sellers mulai kehabisan nafas ya. Jadi kalaupun dia narik, didorong, dar ya turun, tapi ya tambah lama lower low-nya tambah mulai melemah gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bilang, saya bull boy, enggak, teman-teman ya. Let me clear you once again, teman-teman. Kalaupun saya mau buy, opportunity yang saya cari adalah breakout dari big fund sellers dulu, sehingga ada yang namanya patah struktur atau patah market struktur, teman-teman, dari lower low, lower high, lower low, lower high, and then berubah menjadi potentially higher high, higher low.
Jadi even dia udah break juga, kalian juga harus masih pantau ya, apakah di sini kita akan ngelihat higher low-nya. Nah, kalau misalkan nggak ada higher low-nya, ini kan berarti masih ada potensi terjadi yang namanya lower high. Itu yang masih perlu kita waspadai. Jadi yang namanya technical analysis itu memang nggak, ya sebenarnya ini final piece sih. Selebihnya yang menjadi utama adalah dorongan dari diri kita sendiri. Karena kalau kita taking action based on feeling, based on emotion, kita ngelihat harga kayaknya udah murah nih, oke diambil. And then begitu diambil tambah turun. Biasa banget teman-teman hal seperti itu terjadi. Karena memang masalahnya adalah kebanyakan orang pertanyaannya itu adalah di mana gue boleh serok. Padahal kita ngomongin kalau trading itu adalah timing. Kapan sebaiknya gue serok? That's the best question sebetulnya. Dibanding dengan di mana gue harus serok. Di mananya kita udah tahu. Cuma pertanyaannya adalah apakah timingnya tepat? Kalau misalnya teman-teman serok before terjadinya fake out, di sini kalian panik. Tapi kalau misalnya kalian serok after terjadinya fake out, and then pull back, and then boom, kalian serok di sini. That's a different scenario. Even for our mindset itu bakal different banget, psikologis juga bakal different banget impactnya teman-teman. Ya, entry sebelum fake out dan entry setelah fake out ya. Yang ada kalau sebelum fake out begitu dia balik ke sini, aduh close dulu deh, takutnya tambah turun gitu. Taunya dia naik. Begitu turun tuh kan bener, ini mah sebentar lagi bakal turun. Tiba-tiba dia nge-pump signifikan. Anjir, gue ketinggalan. Klasik kan teman-teman. Oke, so itu aja mungkin. Thank you banget teman-teman buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan benefit dari apa yang saya sharingkan, baik itu dari technical aspect maupun dari logical ya, apapun itu. Semoga kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman. If you like this content, make sure kalian tekan tombol like-nya, dan kalau kalian nonton sampai selesai, boleh dong kasih komen kali ini di 0,78%, karena saya cukup yakin, nggak tahu sih ya, kalau saya sih ngelihat dari statistiknya YouTube itu yang nonton makin lama makin begini. Jadi kalau misalnya kita ngomong nonton di awal kenceng, turun, nah ini dia langsung komen nih, kok Kevin bullboy, begitu turun. Oh ternyata kok Kevin gak bullboy banget, turun. Oh ternyata ya sebenarnya ada reason before kita melakukan entry terhadap suatu market. Kalian dapetin benefit yang lebih positif, kalian dapetin knowledge yang lebih mantep lagi, dan itulah tujuannya teman-teman. Kenapa saya pengen teman-teman tulis 0,78%, karena golongan orang-orang itu hanya sedikit teman-teman. Yang nonton sampai selesai itu hanya sedikit. Jadi sesedikit apa? Ya sesedikit 0,78% berdasarkan statistik yang ada di YouTube channel saya. Istilahnya gitu teman-teman. Alright, so once again thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy the video, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye bye.